Iya. Oke. Nah, Pak Dokter ini kan pernah jadi direktur rumah sakit. Pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Itu Ya. berapa? Saya 2 kali. Jadi kan dia punya masa PLT itu dia 3 bulan sih sebenarnya. Kemudian bisa diperpanjang 1 kali. Oh iya. Nah, jadi setelah perpanjangan itu diganti lagi. Jadi saya ada 6 bulan pertama, kemudian ada 6 bulan kedua. 6 bulan kedua. Nah, di sela-sela itu ada dokter lain yang sebagai PLT. Ya. Jadi pernah jadi PLT Rumah Sakit MM Dunda ya? Ya. Tapi waktu itu Pak Dokter memang tugasnya di Rumah Sakit Dunda? Iya, di Rumah Sakit Dunda. Oh ya, Pak Dokter kan sempat kan berkembang kemarin, bahkan juga jadi salah satu judul dialog. Ya. Dialog baru sambungannya tentang limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya. Dan itu hasilnya dari sampah medis, baik rumah sakit, apakah itu pusing dan sebagainya. Ya. Nah, Pak Dokter sebagai mantan PLT Direktur Rumah Sakit, mendengar ini bagaimana? Itu awal dulu. Ya. Soal sampah medis ini apa sebenarnya? Sampah medis tiali banyak. Oh tutungki olio. Iya. Oh dia punya impus. Oh wolo enda yang pokoknya yang kita orang pakai buat melayani pasien medis ya. Nah inilah bahan berbahaya dan beracun. Semuanya atau hanya ada hal-hal tertentu yang berbahaya dan beracun atau semuanya? Kalau sampah medis itu bahaya semua. Oh. Gitu. Iya. Kalau sudah bilang sampah medis pasti dia sudah masuk dalam kategori berbahaya. Nah, jadi kalau mendengar sekarang inilah makanya saya bikin dialog kemarin itu. Artinya memang sempat ada yang bilang, lo nggak buat dokter sebab urus limbah. Iya. Saya masa dokter spesialis trauma urus limbah? Itu jadi pertanyaannya kan. Jadi kenapa saya berpikiran begitu? Karena dalam konteks dan konsepnya mengabdi untuk negeri, berbakti untuk negeri. Jadi saya berpikir sekarang ini kan isu itu ada 2, isu global dan isu lokal. Oh iya. Isu global ini kan tentang pandemi COVID. Betul. Kemudian bertambah lagi dengan hepatitis. Kemudian lagi bertambah lagi dengan monkeypox atau cacar monyet. Ya. Nah, ini kan isu global. Betul. Yang terus terang kita semua terdampak. Iya. Nah, kemudian saya berpikir kalau kita orang berbicara global, mau bicara boti COVID, boti malu tahu. Betul. Iya. Kata polo yang lebih dokupun popo helo hepatitis lagi. Iya. Jadi saya selingi dengan isu lokal. Ada isu lokal yang muncul. Iya. Sampah medis. Nah, di samping itu juga orang berpikir, lu ngelabot ya dokter, pikir-pikir limbah, kan suara DPI ahli. Iya betul. Nah, sekarang orang itu artinya walau tanggul itu apa? Ilo opini lo tahu bahwa boti masa lalu limbah boti medis. Iya. Nah, kita orang sebagai agent of change, ya artinya bahwa dokter itu bagian dari medis juga. Ya. Nah, ini saya harus bisa memberikan solusi. Ya, harus ada solusi buat masyarakat, buat Pemda, dan apalagi buat hisi-hisi tahu itu. Nah, saya berharap itu tidak bias. Iya. Dulu lo itu sirita. Oke. Gak kau tipe dokter, gak. Dulu itu sirita. Makanya saya di hari itu saya panggil dia punya ahli. Iya. Dari Pak Rusdi. Iya, betul. Di pende posirita dulu ngeliat cuman saya mediasi. Iya. Saya fasilitasi. Baru. Dia hadir. Alhamdulillah beliau hadir. Jadi beliau sementara menerangkan dan saya pikir ini karena boti dokter kan tetap kesehatan DP ujung-ujung Pak. Tetap dapat dokter. Iya, tetap. Jadi artinya Watia melihat secara komprehensif ya bahwa kesehatan itu bukan cuma saya melayani masyarakat mau metunggioti Pak, paling sembuhkan. Artinya kita berbicara secara lingkup besar. Walaupun mungkin orang bilang bahwa ini ranahnya lo dinas kesehatan bukan ranah lo ini. Tapi saya fasilitasi. Saya artinya dia Watia tam sirita. Ada ahlinya. Mari kita orang berdiskusi. Apalagi orang bilang kamari dia punya sampah medis buti asal londo kita orang punya fasilitas kesehatan. Aduh kan
Artinya kan kasihan juga lah ya. Iya. Ini adalah bentuk pemikiran yang ada kami di IDI. Bagaimana ini semua bisa selesai. Tapi bukan berarti misalnya ketika ada dialog itu ada ahlinya, bukan berarti ternyata ini bukan dari IDI, bukan dari dokter. Ya. Bukan harus cuci tangan istilahnya Pak Dokter. Tidak juga. Cuci tangan cuci muka. Artinya sama-sama mencarikan solusi. Ya, begitu. Artinya sekarang ini kan kita berpikir secara global. Iya. Walaupun kita orang ini orang lokal, tapi kita orang punya pemikiran itu global. Betul. Jangan kita orang mau terkungkung dokter tiba-tiba yang penting. Maksudnya dengan adanya acara ini dialog juga IDI memfasilitasi acara ini supaya isu lokal jangan menjadi isu nasional. Betul. Jadi global. Gitu. Bagaimana solusinya? Nah, sampah medis itu apa saja Pak Dokter? Ya putih yang kemarin putih tutunggi awalnya impus. Ya impus. Ada dia punya dari cairan-cairan juga itu kan yang dipakai buat laboratorium apa semua di sana itu kan itu sampah medis. Jadi apapun sisa dari medis dari itu sampah medis. Nah itu yang berbahaya. Nah, maksudnya bahayanya bagaimana Pak Dokter? Ada dia punya zat-zat tertentu yang bisa mencemari lingkungan. Tuh. Contoh misalnya merkuri saja. Iya. Bisa saja kan kasihan orang yang kena merkuri bisa kanker. Padahal itu kan orang konsumsi terus menerus hati. Iya, yang dikhawatirkan kan begini Pak Dokter kan muncul baru-baru itu. Itu loh. Penempat atau tidak mau mesti. Iya, kan isu ini kan memang sampai ini kan pahit juga. Isu ini kan muncul ketika ada wartawan mendapatkan salah satu sampah medis ini dekat sini TPA. Di TPA. Dikasih. Makanya DP bawa kan dapat rasa kamar. Iya, saya lewat tadi itu dia ini dia bukti yang TPA bukti. Itu masalah TPA. Masuk lagi masalah yang kedua, ada sampah medis yang masuk di situ. Dipotolah oleh wartawan. Nah, itu yang jadi awal isu. Makanya kan jadi sampah medis ini kan di sini ada pemulung. Ya. Macam Pak Dokter bilang tadi itu kan jangan sampai contoh merkuri. Ya. Nah, hal-hal lain zat-zatnya ada di situ. Tutunggi obat itu apa? Ini kan sudah pernah dipakai buat orang lain. Iya. Dia kan ada penyakit orang lain, patele tunggai atoli. Betul. Kan penularannya luar biasa itu. Atau misalnya sisa lo impus. Ya, tuh. Yang masih ada darah. Ya. Makanya itu Pak Dokter, kesempatan hari ini saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat ketika mendapatkan apa penjelasan Pak Dokter? Mau untuk berserakan misalnya di mana? Jangan sentuh atau bagaimana? Jangan dong. Saya ingin Pak Dokter silakan ke masyarakat. Kalau saya sih belum sampai berbicara ke arah sana ya, cuman kita sebagai penyumbang ya tanda kutip sebagai penyumbang limbah medis. Iya. Kan walau ilopo baca walatnya asalnya dari klinik-klinik rumah sakit klinik pribadi. Artinya di situ memang kita harus lengkapi dengan kita orang punya tempat penyimpanan. Sementara. Walaupun tanggung beti TPS. Walaupun itu beti pemusnahan insinerator. Itu dia punya pemusnahan itu. Jadi kita orang harus benar-benar sebagai orang medis paham bahwa ini sampah medis. Iya. Pilah dia. Misalnya kita orang di klinik pribadi ya. Iya. Pilah dia. Jangan campurkan dengan sampah yang lain. Karena ketika dia akan sampai di tempat di TPA begini itu kan sesuatu yang tidak benar. Karena mobil sampah kan muat saja. Iya. Sembarang tuh. Kan madutu itu. Satu kali kan. Di awalnya itu di dalam itu ada. Jadi pilah. Ya, pilah. Jadi pesan bagi untuk yang orang di klinik, puskes dan sebagainya. Pilah dia. Kalau misalnya di fasilitas yang besar kayak puskesmas kan pasti ada dia punya casling di situ. Petugas casling atau petugas. Jadi kan apalagi sekarang ini yang petugas-petugas sampah di contoh di rumah sakit itu mereka itu sudah terlatih loh untuk memilah yang sampah medis dan yang bukan medis. Jadi memang benar-benar ada disisihkan itu. Itu yang jangan sampai ke tempat pembuangan umum begitu. Iya.
Tapi tiba-tiba ada muncul kan. Nah, itu jatah walati itu abad mata tuh. Akhirnya kan saling mencurigai. Ya. Belum dapat tahu kan. Ini makanya ini harus diluruskan. Saling mencurigai jangan sampai kan begitu. Dicarikan kepastiannya. Ya. Kan kita orang tidak tahu. Putri. Jadi karena semua. Iya, betul karena semua. Jadi karena semua. Jadi kan kalau macam kita orang ini bekerja di rumah sakit, rumah sakit ya, kita orang tanpa kerja ini awak kan jangan sampai seperti itu. Nah, iya. Terus kemudian bagi saya juga sebenarnya tidak boleh ya. Kalau misalnya saya bilang hilap, tidak boleh. Tidak boleh hilap. Iya, tidak boleh karena ini memang benar-benar berbahaya. Cuman kan itu buktinya manusia abah. Oh iya, yang tidak luput dari kesalahan dan hilap ya. Kadang-kadang ilo pomaiya, japilomaiya, japilomai, tapi ilo pomaiya. Ilo pomaiya. Ilo tuanga. Ya, jadi kan kadang-kadang misalnya, taruh di situ. Orang lain yang tidak paham dia boleh taruh di situ. Misalnya jarum suntik. Iya. Dia pungut. Karena akhirnya dia mau beres ya. Iya, toh. Allah kira-kira. Doku, tiba belum mau lima tahun. Akhirnya dia taruh tanpa sampah. Oh dia taruh di bahaya. Iya, dia taruh di bahaya. Jadi banyak hal-hal yang. Memang faktornya banyak. Jadi kita orang tidak bisa langsung menjudge. Ini karena kelalaian. Iya. Ini karena apa semua. Cuman kan memang kita harus pahami kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Ya, memang ini tidak benar. Tidak benar bahwa ada sampah medis atau limbah medis yang ada di tempat-tempat umum. Iya. Tidak benar. Dan tidak dibenarkan juga. Ya, dan tidak dibenarkan. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ketika kita sebaiknya sebagai seorang tenaga medis ataupun para medis habis kita orang pakai handskun, sarung tangan toh. Kan baru satu kali pakai itu Pak. Iya, sarung tangan apa semua. Jarum suntik boleh taruh botol-botol. Nah, kan ada dia punya tempat sampah medis. Iya. Nah, itu taruh di situ. Begitu sehingga tidak minta salah. Mau dimanapun di rumah sakit, di puskesmas. Ya, cari dia punya. Itu. Bagaimana dengan yang misalnya praktik pribadi? Nah, praktik pribadi itu contoh saya alhamdulillah sudah buka klinik cuman walaupun baru DP izin operasional dan belum beroperasi ya. Iya. Saya itu sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Itu sudah MOU-nya sudah. Sudah ada MOU. Dan memang kita walaupun begitu tetap siapkan dia punya tempat sementara. Nah, di tempat saya kerjasama itu dan salah satu perusahaan yang tidak usah saya bilang pakai Bapol ya. Jadi saya dia kasih tanpa. Oh, memang udah tanpa khusus untuk sementara. Iya, begitu. Supaya tidak baku campur dengan sampah lain. Campur dengan sampah lain. Dia kasih saya storage tangguli aba. Jadi storage. Ya harap puli aba bodis poli flash disk storage. Toh, storage itu berarti penyimpanan poli aba. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang memberikan kemudahan buat kita. Iya. Oh, ada pihak ketiga yang mengambil sampah. Oh, berarti mudah sebenarnya. Iya, kemudian mereka rutin untuk mengambil sampah yang ada. Kalau ada kerjasama. Oh, gitu. Iya. Jadi banyak itu kan banyak faktor Pak Dokter. Nah, itu yang tadi kalau itu klinik. Bagaimana dengan mantri-mantri yang datang misalnya suntik di rumah? Yang ngapain mantili tunggu apa ya. Patakan memang mulungki ya. Ada botol, ada suntik. Ya, harusnya dia pungut sendiri oleh Pak itu karena oleh mantri itu. Iya, karena yang paham tentang medis itu cuman kita orang-orang medis dan para medis. Tinggal tiaba mengarati lo tutungki. Tidak mungkin. Nah, yang tak mengarati kan buat mandian, lihat dok. Lihat ibu bidan. Mungkin ada Pak Dokter. Kan ada juga yang melakukan pengobatan mandiri. Ya kan, misalnya dia rawat jalan. Ya. Baru sudah diberikan pemahaman oleh mantili ataupun dokter sudah bisa melakukan pengobatan. Menteri Jamuali oleh mantili kan. Ya. Pak Tao sudah bisa melakukan pengobatan mandiri. Ya. Pak Tama misalnya mau suntik insulin apa semua. Nah, itu kan ada sampah medis juga. Ya, betul. Nah, memang jadi ketika kita berbicara tentang limbah B3 ini di rumah Allah itu ada. Nah, itu dia. Jadi makanya saya juga termasuk juga masyarakat diberikan edukasi juga. Jadi memang kita harus kasih tahu ke masyarakat bahwa ini bahan berbahaya. Iya. Bisa jadi ya, mungkin saja bisa dibilang pada masyarakat yang menggunakan insulin di rumah. Iya.
mampu itu kamar itu dia punya suntik itu. Biar nanti kasih pati mandiri tadi itu. Iya, saya kurang begitu paham di puskesmas ya. Artinya mungkin karena saya aktivitas lebih banyak di rumah sakit. Iya. Sehingga apakah memang kalau misalnya ketika habis dia punya suntikan itu wajib untuk bawa kamar dia punya ke puskesmas untuk mau diganti? Apakah itu ada? Saya kurang begitu paham. Cuman mungkin bagi saya sebuah keharusan kayaknya bagi petugas medis ataupun para medis meminta dia punya itu ke pasiennya. Iya. Kalau misalnya pasien ditinggalkan, artinya mau ganti uti jam iya. Jadi tahu mau patana dia malah ulang itu. Iya, begitu supaya karena 5 minggu kan jangan sampai mak diutono. Ya, begitu kan tanggul yang mau ganti tialnya apa berarti lu udah delomota. Iya, betul. Bukan kuboh. Jadi ketika dia ganti bawa pulang itu. Ya, jangan biarkan dia simpan, mereka simpan, masyarakat gitu. simpan. Bisa jadi artinya bisa saja seperti itu ya. Jadi ini solusinya juga sebenarnya. Ya, bisa solusi artinya mau bilang solusi aja mungkin hotel Bengolio atau tidak. Jadi kalau misalnya orang belum back ini solusi. Itu solusi. Ya. Insyaallah mudah-mudahan dilakukan. Nah, Pak Dokter kan seperti tadi, jadi PLT Rumah Sakit Dunda. Ya. Dan itu juga mengelola tidak hanya manajemennya, tetapi termasuk manajemen sampah medis. Ya, nah, betul. Itu dari puskes itu masuk ke rumah sakit? Oh tidak, dia punya sendiri. Dia punya punya pengelolaan sendiri. Jadi di Gorontalo ini kan rata-rata kita itu menggunakan pihak ketiga untuk pengangkutan limbah medis. Oh jadi puskes juga dengan pihak ketiga? Iya. Bukan penyimpanan sementara di puskes baru diambil ke rumah sakit, tidak? Tidak. Dia punya masing-masing. Gitu. Karena di Gorontalo ini makanya saya juga salut dan luar biasa memang dengan idenya Dokter Tony itu. Kita orang bikin punya sendiri di Gorontalo. Pemusnahan. Iya. Tempat pembuangan limbah medis khusus untuk Gorontalo, dan saya yakin itu kalau ada itu ya butuh Hulundalo tamu pemakai itu sampai di luar Gorontalo pun boleh Mbak. Tapi persyaratannya Pak Dokter katanya harus 600 meter dari pemukiman, bahkan harus lebih jauh lebih bagus. So itulah artinya Buti mau bicara persyaratan lebih mungkin hak Lijo yang mau bicara dia. Oke, masih seputaran Pak Dokter jadi PLT ini karena terkait sampah medis Pak, sampah medis Pak Dokter. Nah, di rumah sakit itu ada insilator, apa namanya? Insinerator, tapi katanya tidak berfungsi. Di zaman saya kemarin itu memang sudah agak sedikit bermasalah, katanya rusak juga itu waktu. Jadi tapi pernah digunakan atau rusak digunakan atau rusak tidak pernah digunakan? Sebelum saya belum paham dia punya itu, saya tidak bisa komentar karena dia tahu alatnya itu. Iya. Tapi pada saat zamannya Pak Dokter saya itu memang rusak. Katanya rusak. Iya. Rusak atau katanya rusak? Rusak. Tapi mau melihat langsung, jadi saya terus terang saya akui bahwa saya tidak sempat melihat langsung. Cuman saya tanya langsung karena manajer itu apa aja mau nari. Ada teknisnya, ada penanggung jawabnya kan. Boh Indo malat ya, marusa itu, rusak itu dok. Nah sekarang saya tanya mereka bagaimana dia punya penanganan limbah medis itu. Bilang ini dok, kita orang punya pihak ketiga dan dokter sendiri yang bertandatangan untuk pihak ketiga. Oh iya. Jadi di zaman saya itu saya sempat menandatangani MOU untuk pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah dan saya itu saya evaluasi. Saya selalu tanya ke petugas di sana. Evaluasinya tiap berapa bulan, tiap minggu kah atau bulan kah? Ada kayak tidak periodik begitu ya. Cuman saya tanya bagaimana limbah, so diangkut dok. Oh setiap saat maksudnya. Ya, artinya bahwa rutin dia punya pengangkutan di zaman saya itu waktu, dan di zaman sebelum saya juga begitu. Iya, saya dengar setiap bulan 1 kali diangkut. Ya, begitu. Ada dia punya periodiknya mereka. Kan di Mongolia itu kan dorang mau kelilingi itu Gorontalo itu. Iya. Mau kumpul kamar saya mau bersatu kali angkut. Gitu. Oh, jadi waktu zaman Pak Dokter itu masih ada kontrak. Masih ada kontrak. Kalau sekarang ya saat kan wallahu alam saya kalau sekarang ya artinya ya ada berita-beritanya lah. Ya, begitulah. Tidak perlu ke situ kan ada berita-beritanya. Berita-beritanya seperti itu. Cuma saya klarifikasi pada saat Pak Dokter masih PLT rumah sakit, menangani termasuk sampah medis kan begitu. Dan tidak masalah. Sebelum saya pun begitu. Jadi memang benar-benar limbah medis di zaman saya, di zaman sebelum saya itu memang rutin diangkut. Dan dia punya MOU masih ada.
masih apa namanya berjalan terus. Itu kan diperbaharui setiap 2 tahun. Nah, dengan adanya isu yang sekarang berkembang, dokter yang pernah artinya pernah jadi PLT rumah sakit dan sekarang memiliki klinik. Ya. Nah, apakah merasa terganggu kah atau tidak atau bagaimana melihat isu tentang sampah medis kan? Saya terus terang kalau secara pribadi sedih juga ya. Iya. Itu salah satu gangguannya. Iya. Sedih melihat itu. Iya, sedihnya saya itu saya tanpa kerja ini hati. Pandai istilah bahasa Inggris liuti balanga uti balanga. Ini hati. Artinya kan juga saya tidak ingin itu jadi masalah. Iya. Nah, makanya salah satu pemikiran yang apa namanya konstruktif buat saya itu dialog ulang itu. Artinya bagaimana saya bisa bantu. Iya, karena pernah juga menangani itu. Ya, begitu ya. Jadi apa namanya? Nah, kembali pas saya sebagai pemilik klinik, ini mah pilih hutulat ya saya jauh sebelum dia mau buka. Iya. Sebelum bermasalah saya punya soalnya. Bahkan kan untuk mengurus izin operasional itu kan sudah harus ada itu. Ada izin dari DLH dulu. Klinik? Iya. Kalau rumah sakit, puskes? Ya mungkin seperti itu. Ada izin dari, pokoknya untuk rekomendasi maksudnya. Iya. Untuk mau bikin klinik itu harus ada dia punya. Benar-benar kita orang itu ada dia punya penanganan limbah medis. Iya. Itu dulu dibuat sebelum kliniknya atau sebelum fasilitas medisnya? Sebelum izin operasional itu keluar harus itu ada dulu. Dia punya, iya. Harusnya itu dulu. Iya. Tapi kan yang saya lihat banyak juga yang belum itu dulu. Ini dulu baru itu. Wallahu a'lam itu apa karena apa namanya? Kalau kita mengikuti dia punya katanya aturan katanya. Nah itu katanya buat dia mau total apa? Katanya, makanya saya klarifikasi Pak Dokter. Artinya saya kembali dia tidak mengomentari yang lain. Mungkin juga yang lain sama juga dengan Pak Dokter. Insya Allah. Artinya kalau saya berpikiran bahwa DP aturan bagi itu tiali. Pokoknya aturannya bikin dulu tempat TPS-nya, baru gedungnya. Karena kan pada waktu orang dari DLH datang itu kan dia mau survei. Iya. Dia mau survei, ini belum boleh Pak Dokter, harus bikin begini dulu. Sudah. Ikuti dulu itu. Jauh sebelumnya sudah dibuat. Iya, jadi kita orang harus punya itu supaya kita orang punya izin operasional daripada klinik itu bisa keluar. Ya, alhamdulillah Pak Dokter Irawan sudah selesai. Alhamdulillah TPS-nya sudah ada. Dan sudah ada izinnya, tinggal operasionalnya karena masih ada kesibukan. Mudah-mudahan juga yang lain juga ada itu. Ya, insya Allah. Dan saya lihat itu rata-rata sudah punya. Kita sudah punya kerjasama dengan pihak ketiga. Kan tidak mungkin sudah beroperasi kemudian tidak punya kan? Wih, tidak bisa apa? Ya, sementara itu persatuan utama. Bahaya itu. Bahaya. Artinya sekarang mungkin kan konteksnya Mbak Ilo tahu uti melanggar hukum 4 hepuh tuloi kurang ajar itu DP nama. Emang melanggar hukum kalau misalnya? Kan ada DP undang-undang. Oh, ada undang-undang. Hakli politik. Saya sudah janjian sama Parsu juga kan, cuma dia masih itu hari dia masih itu mau ikut jadi pemateri di situ. Makanya belum jadi dengan saya, dia kasih selesai dulu. Kayak gitu. Dia bilang oke, satu kali saja kalau begitu. Berarti alhamdulillah pas-pas Pak Dokter yang lebih dulu hadir. Memang mulia hati apa Uti? Ambil hati Dokter Iwan ini lebih telepon. Membaca momen, ya. Terakhir Pak Dokter. Sebelum paling terakhir ya. Terakhir. MOU dengan pihak ketiga itu ada angkanya. Saya pernah dengar katanya ada. Pasti ada. Itu dibeli sampah medis itu dibeli. Jadi dia punya pengangkutan itu kan beratnya itu berapa itu yang dibayar. Biaya pengangkutannya. Oh, jadi itu yang dibayar. Biaya pengangkutannya yang dibayar. Yang bayar pihak rumah sakit atau klinik? Klinik bukan perusahaan itu. Bukan. Oh, jadi klinik maupun rumah sakit yang bayar ke perusahaan untuk itu. Jasanya mengangkut. Ya. Dan itu per kilo. Gitu, ya, per kilo. Oh. Gitu. Susah juga bikin klinik Iya, artinya begini. Sama usaha itu susah apa? Ambil hati abal hutu aja, mau susah lu hutu apa? Tapi tidak perlu TPS kan? Butuh juga TPS. Podcast butuh TPS. Ada tempat sampah sementara kan? Ya betul. Sebelum dibuang ke TPA. Ya kan ada tempat sampah sementara. Ya betul. Jadi memang benar-benar, apalagi kalau kita bersentuhan dengan medis ini kan, kota putih medis tiba mau nemo. Iya. Ternyata ada juga putih sampah. Itulah masalah sekarang ya Allah. Oke. Nah apa di dokter simpulkan yang pesan tentang sampah medis baik ke tenaga medis, ke pelaku pengelola medis maupun masyarakat. Ya kalau saya sih berpesan buat teman-teman di kalangan medis yang punya klinik,
ataupun yang tidak punya klinik tapi berpraktik mandiri, tolong pilah yang benar. Ini sampah medis, ini bukan. Ya, supaya jangan sampai mencemari sampah yang non medis. Iya. Terus yang kedua, bahwa kalau misalnya kita yang punya klinik apa semua, bikin saja kerjasama dengan pihak ketiga, karena kalau kita orang mau pakai, tidak ada pihak lain di sini yang mau taruh di mana sampah medis Gorontalo, tidak ada tuh. Iya. Jadi ada pihak ketiga yang membantu kita. Jadi kalau saya bilang mereka itu sangat membantu. Iya betul. Membantu kita untuk mengangkut kita orang punya sampah. Iya. Terus yang ketiga bagi saya itu tetap edukasi ke masyarakat harus kita kedepankan juga. Jadi jangan sampai juga tim menguli dapat ini macam tadi saya bilang lo ondo jarum suntik dia taruh di tempat sampah yang non medis. Betul. Jadi mainan lo anak-anak. Iya. Nah ini kan mereka harus tahu juga ini sampah medis dan tempatnya di mana. Edukasi ke masyarakat. Dan itu juga bagian dari Hari Bakti ini. Iya, begitu. Supaya betul. Jangan sampai kita orang saling menyalahkan. Iya. Harus cari solusi. Bukan saling menyalahkan. Macam tema Hari Bakti tadi, apa dulu? Ya, mengabdi untuk berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Salah satunya berikan edukasi terhadap sampah medis bagi masyarakat. Ya, gitu. Saya pernah menolak itu rencana pembuatan ulah pemusnahan sampah medis di sini dengan kementerian Pak Dokter. Oh begitu ya? Talmel itu kan rencana dekat TPA. Saya bilang ke kementerian, masalah TPA saja belum selesai masalahnya. Ya. Sekarang sudah ada pemusnahan berbahaya dan beracun lagi. Alasan saya kajian amdalnya terlalu terburu-buru. Baru satu kali sosialisasi sudah langsung tabal. Jadi tolak dulu. Ya. Yakinkan dulu kami di sini khususnya bukan cuma Gorontalo tapi khususnya di Talmerito, yakinkan kami bahwa bahan berbahaya dan beracun ini tidak berbahaya dan beracun lagi. Iya. Itu saya bilang ke kementerian. Tapi tiaba tidak sampai bakar-bakar ban itu waktu. Bagaimana bakar ban di Zoom? Hampir membakar komputer. Membakar HP di sini di rumah enggak saya. Gitu. Alhamdulillah tapi akhirnya terterima dan sampai sekarang belum ada informasi berikutnya. Ya, itu artinya kenapa saya bisa bilang begitu itu bagus sekali dan saya sangat bangga seperti itu karena terbina komunikasi. Iya, betul. Terbina komunikasi bahwa ini tidak boleh. Ini boleh. Kan buat tidak terbina komunikasi kan mailo mata butuh di sini. Makanya dan mungkin sekarang kita akan dapat dia punya dampak ya. Iya, betul. Begitu dah komunikasikan yang bagus. Betul. Begitu. Aku tinggal bilang udah gara-gara komunikasi. Oke Pak Dokter, terima kasih. Paling terakhir adalah terima kasih akhirnya sudah hadir di podcast Li Abadinggo. Iya, kalau saya juga alhamdulillah Abah dia mau main lo mata itu lo podcast.